kan sering kita secara bersama-sama kita menerima tamu-tamu penting di negara ini. Itu hubungan kita sangat baik antara CIQS, biar juga imigrasi karantina, TNI Polri sangat baik sekali saling membackup, karena di sini tujuan kita sama, menjaga kedaulatan Merah Putih. Saudara pemirsa pencinta TV Rakyat dimanapun saat ini Anda berada, terkait dengan daerah perbatasan atau yang saat ini kita tahu bahwa Kabupaten Belo ini berhadapan dan berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Saat ini saya hadir langsung di daerah perbatasan, yaitu Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Di sini beliau saat ini menjabat sebagai PLT Engel akan siap memberikan informasi terkait dengan kondisi real yang saat ini sedang dihadapi daerah ini. Kita tahu bahwa tantangan pandemi tentunya kondisinya juga pasti kita akan tahu bersama bagaimana kondisi selanjutnya. Mari kita berikan kesempatan untuk beliau memberikan penjelasan informasi. Selamat sore, Engel. Selamat sore, Profesiat, apa kabar? kabar baik. Luar biasa. Baik, saudara ditugaskan dari pusat untuk memberikan pelayanan publik terkait dengan batas langsung dua negara Timor Leste dan Indonesia. Tentunya ada hal-hal kondisi nyata yang masyarakat pada umumnya tidak tahu, dan suara Bu Engel tentunya akan sangat diharapkan oleh publik untuk mendapatkan informasi itu. Suara Bu, saya persilakan. Baik, selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Engilbertus Klau. Saya bekerja di instansi Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Saat ini dipercayakan menjadi pelaksana tugas administrator BNPB PPN Motain. Tugas dan fungsi Badan Nasional Pengelola Perbatasan di pos lintas batas negara ini yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasi unsur bea cukai, imigrasi, karantina, TNI dan Polri yang ada di pos lintas batas negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pelintas batas negara, baik itu perlintasan orang maupun barang. Untuk saat ini di pos lintas batas negara, khususnya di daratan timur ada 3, Mota Ain, Wini, dan Mota Masin. Perlintasannya kita mengikuti kebijakan, kita menyesuaikan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Timor Leste. Pemerintah Timor Leste sejauh ini memperlakukan state emergency nasional, state kondisi darurat nasional. Untuk perlintasan orang, mereka berlakukan perlintasan setiap 17 hari sekali. Sementara untuk perlintasan barang diperlakukan setiap hari Rabu dari pukul 9 sampai dengan pukul 12. Memang ada pembatasan terkait perlintasan orang pada masa pandemi. Dan untuk warga negara Indonesia maupun warga negara Timor Leste yang hendak kembali ke negara asalnya masing-masing harus meminta surat keterangan kesehatan dari kedutaan besar masing-masing. Kalau Timor Leste dari konsulat Timor Leste yang ada di Kupang dan Atambua. Kalau WNI ada KBRI yang ada di Dili. Kita dalam mencegah virus corona masuk ke wilayah Indonesia, kita tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu wajib cuci tangan, pakai masker, wajib pemeriksaan suhu tubuh. Di sini kita ada fasilitas alat termogan, termoscanner, dan ada teman-teman dari karantina kesehatan yang mencatat riwayat perjalanan pelintas tersebut. Sehingga apabila diketahui pelintas itu memiliki riwayat atau memiliki riwayat penyakit, itu bisa langsung kita ketahui dari data yang diambil oleh karantina kesehatan. Lalu itu tentunya dalam situasi pandemi ini. Sebelum pandemi kondisi realnya seperti apa? Kalau sebelum pandemi kondisi realnya perlintasan itu dibuka setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Itu kondisinya normal. Dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore pelintas bisa masuk keluar menggunakan dokumen yang sah. Begitu juga kegiatan
kargo baik ekspor impor bisa masuk keluar ya setiap hari tanpa ada pembatasan. Ya, kalau masa pandemi ini Timor Leste memperlakukan seperti itu, dan kita dari Indonesia pos lintas batas negara Mota Ain untuk petugas-petugas di sini kita setiap hari tetap standby dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Walaupun di sebelah pintu gerbangnya tutup, hanya dibuka setiap hari Rabu dan setiap 17 hari sekali untuk perlintasan orang. Lalu juga kita dari tentunya bahwa memang kita penerapan untuk sistem aturan nasional internasional berlaku itu tentunya kita taat tentunya ya. Tetapi melihat dari sisi budaya, nah, budaya bahwa Timor Leste dan Timor Barat ini adalah satu saudara. Ya, apakah memang ada kondisi-kondisi real atau urgensi yang mana masyarakat kita atau masyarakat dari negara sebelah harus melintas? Ini kebijakannya seperti apa? Jadi memang Timor Leste menerapkan pembatasan bagi warga negara yang hendak masuk ke sebelah. Namun ketika ada misalnya kematian, ada mau pemulangan jenazah dari Indonesia ke sana, setelah kita koordinasikan dengan konsulat Timor Leste yang ada di Tambua, bisa difasilitasi lewat. Bisa difasilitasi. Kita prinsipnya selalu mengutamakan pertimbangan kemanusiaan, tapi harus tetap mengikuti aturan. Ya. Kalau misalnya semua persyaratan dokumen sudah dilengkapi, kita tetap fasilitasi. Ya, artinya bahwa ada nilai-nilai lain seperti yang tadi disampaikan, bahwa ada nilai kemanusiaan yang perlu diperhatikan juga. Macam ada pengunjung yang memang dia tidak memiliki dokumen macam ke paspor atau visa, apakah ini ada nilai kebijakannya? Itu kalau namanya melintas lewat pos resmi harus menggunakan dokumen. Itu syarat. Memang akhir-akhir ini sering ditemukan pelintas-pelintas ilegal melewati jalur-jalur tikus, itu dikembalikan, dideportasi, ada pemulangan. Karena dalam satu minggu itu terjadi 2-3 kali pemulangan, baik pemulangan oleh imigrasi dari Timor Leste maupun sebaliknya, kita dari sini pulang. Lalu juga kita ini kan representan antara ya namanya kita bahwa kita ujung tombak ya. Negara rakyat negara Timor Leste tidak perlu ke Jakarta, bisa melihat Indonesia melalui kita yang saat ini ada ya. Lalu juga ada ya bagaimana di sini kan perwakilan setiap vertikal itu pasti ada dari pusat. Korelasi kita antar sektoral ini seperti apa? Jadi prinsipnya untuk kewenangan teknis di lapangan itu kita tidak bisa intervensi. Kita teman-teman silakan melaksanakan juga sesuai dengan kewenangan masing-masing. Ketika ada persoalan-persoalan di lapangan itu ya kita duduk bersama, kita selesaikan secara bersama. Memang kadang-kadang muncul ego sektoral, tetapi itu karena kita bisa selesaikan dengan baik. Kita selalu menggunakan tempat pertemuan untuk kita duduk bersama, kita selesaikan masalah-masalah yang terjadi dengan baik. Tetap membangun komunikasi yang baik. Kita punya grup-grup WA, dan ada kunjungan-kunjungan sering kita secara bersama-sama kita menerima tamu-tamu penting di negara ini. Itu hubungan kita sangat baik antara CIQS, juga imigrasi karantina, TNI Polri sangat baik sekali, saling membackup karena di sini tujuan kita sama, menjaga kedaulatan merah putih NKRI di garis batas. Baik. Ada hal baru lagi yang perlu ditambahkan? Ya, memang kondisi saat ini yang sangat memprihatinkan dengan kondisi pasar di PLBN ini, karena ketika masa pandemi ini pembeli-pembeli dari Timor Leste itu tidak ada sama sekali. Hari-hari pasar seperti hari Selasa sangat sepi, karena kita melihat, kami mengamati dari tahun 2017 di sini bahwa sebagian besar masyarakat di sekitar PLBN ini bergantung pendapatannya dari PLBN dengan adanya perlintasan. Ketika perlintasan di sini ditutup, ya dengan sendirinya pendapatan mereka sangat berkurang. Sehingga daya beli di sini juga sangat berkurang. Baik, saudara pemirsa, tentunya dialog singkat ini setidaknya membawa informasi publik yang sangat bermanfaat bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Tetap senantiasa ikutilah informasi TV Info Rakyat
hakikat Indonesia adalah perjuangan untuk membawa rakyat menuju titik kesejahteraan. Atas perhatian diucapkan terima kasih. Salam sehat. Luar biasa.